Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Namun saat ini beliau berdomisili di Tangerang. Beliau berasal dari keluarga yang biasa saja. Pada saat masih di bangku kuliah, ekonomi keluarga hancur karena kerusuhan di Poso. Keadaan inilah yang menjadi titik balik kemandirian beliau untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik, mandiri, dan sukses. Walaupun sempat negatif dan menolak, beliau bersyukur bisa mengenal bisnis Tiens dan akhirnya bergabung. Berjuang keras dan pantang menyerah, akhirnya melalui bisnis Tiens kehidupan beliau bisa berubah. Beliau telah mendapatkan semua reward Tiens mulai dari luxury car, yacht, dan villa, serta jalan-jalan ke luar negeri di puluhan negara. Impian terbesar beliau yang ingin dicapai adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Nur Sam. Rekan-rekan semua yang di seluruh Indonesia, saya akan mengawali materi saya malam hari ini dengan sebuah cerita ya. Ada sebuah pohon ya, ini pohon impian. Seperti itu ya. Jadi gambarannya bahwa di pohon ini itu ada buah ya, buah di mana buah ini adalah impian semua orang yang naikin haji orang tua, beli rumah, beli mobil, secara sosial membantu orang lain, bangun panti asuhan. Nah jadi intinya di pohon ini siapa yang bisa memanjat sampai di atas ya, dia bisa mencapai impiannya. Oke. Nah berlomba-lombalah orang untuk manjat pohon ini untuk mencapai impiannya. Nah ternyata manjat pohon ini nggak gampang. Nah, dari ratusan orang mencoba, ribuan orang mencoba, sampai puluhan ribu orang mencoba untuk manjat pohon ini, nggak ada yang bisa manjat, nggak ada yang bisa sampai dan mendapatkan impiannya di pohon ini gitu ya. Semuanya jatuh gitu ya. Ada yang udah manjat sampai di tengah, jatuh. Ada yang sudah hampir sampai dapat impiannya, jatuh lagi. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa manjat sampai di atas pohon dan mengambil buah impiannya gitu kan. Nah setelah sekian lama, dari ratusan orang, ribuan orang, mungkin puluhan ribu orang, akhirnya ada satu orang yang bisa mendapatkan sampai di atas pohon dan mengambil impiannya, ya, memetik buahnya gitu kan. Nah, kemudian nyusul ada satu dua orang. Jadi dari sekian banyak orang, yang puluhan ribu orang yang tidak bisa mencapai puncak dan mengambil buah di pohon impian itu, ada sekumpulan orang yang akhirnya bisa sampai di puncak, sampai di atas pohon dan mengambil impiannya. Nah, seperti itu. Nah, ilustrasi ini, beginilah dulu sejarah pertama kali orang menjalankan MLM. Nah, jadi dulu konsep MLM itu cuma ada produk bagus, kemudian disuruh orang itu tahu produknya bagus, kemudian dia tawarkan ke tetangganya, khasiatnya bagus, dan dia berpikir bagaimana caranya saya bisa menawarkan ke orang, kemudian saya bisa dapat profit. Nah, seperti itu. Jadi cuma dari mulut ke mulut dia bisa dapat keuntungan, minta persentasi dari pemilik produknya. Nah, seperti itu dulu awalnya, ya. Akhirnya orang menjalankan bisnis network marketing dulunya itu nggak punya pola. Nggak punya cara yang tepat untuk bisa sampai di puncak, sukses berhasil mencapai impiannya. Nah, seperti ilustrasi pohon tadi. Nah, sehingga ada sekelompok orang ya yang berjuang dengan cara masing-masing, cara sendiri masing-masing, akhirnya mereka bisa mencapai impiannya. Nah, akhirnya itu terus terjadi. Kelompok orang ini berdiskusi bagaimana cerita sukses dia, cerita sukses masing-masing di antara mereka itu dikumpulkan jadi satu, dibuatlah pola. Bagaimana caranya sehingga orang lain bisa mengikuti pola itu, sehingga orang lain bisa sukses dan berhasil. Nah, seperti itu tadi pengandaiannya orang menjalankan bisnis MLM. Nah, pola ini kalau diilustrasikan dengan pohon tadi adalah tangga. Mereka membuat pola. Jadi dibuatlah tangga sehingga orang bisa dengan mudahnya, dengan gampangnya bisa sampai ke atas pohon dan mengambil buah. Nah, inilah pola yang dibuat orang-orang yang sudah berhasil dan sukses di bisnis MLM. Nah, makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian, mudahnya jalankan bisnis MLM. Robert Kiyosaki juga mengatakan di bukunya The Cash Flow Quadrant, mudahnya menjalankan bisnis ini
kita nggak perlu ribet gitu. Kita nggak perlu ribet, semuanya sudah ada, semuanya produknya sudah ada, kemudian distribusi produknya semuanya sudah diatur oleh perusahaan, manajemennya sudah lengkap semuanya gitu ya. Stok sudah ada di semua kota dan kita tinggal menjalankan bisnis ini. Dan tadi yang paling penting, pola untuk berhasil, pola untuk sukses seperti anak tangga untuk bisa mempermudah kita, mempercepat kita untuk sampai di atas pohon atau di puncak sukses untuk mencapai impian kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sederhana, Pak. Kita cuma butuh melakukan lebih banyak, butuh kerja keras saja untuk bisa sampai di puncak dengan mengikuti pola yang sudah ada. Nah, cuman fakta hari ini yang kita lihat adalah justru banyak orang coba cara masing-masing. Nah ya, cara ini, cara A, cara B gitu. Jadi seperti tadi kalau kita gambarkan seperti pohon tadi, ya berusaha untuk ada disiapin tangga, ya coba manjat sendiri gitu di atas pohon, tapi nggak pakai tangganya gitu ya. Nah oke, ini yang saya mau bahas teman-teman semua di seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya polanya sangat sederhana. Seorang distributor, seorang leader, apa sih yang mereka lakukan? Ya, seorang leader atau seorang distributor MLM yang penghasilannya itu bisa sampai miliaran, bahkan puluhan miliar. Ya, nah kalau Anda tahu NUS, ya cuma 3 ini, ya, networker, user, dan seller. Jadi cuma 3 ini yang butuh kita lakukan untuk bisa sukses dan berhasil seperti orang-orang yang sudah punya penghasilan miliaran. Ya, seperti itu. Nah, saya mau bahas sedikit satu-satu ya. Materi ini juga sudah ada di Netpi ya. Nanti Anda bisa cari Netpi-nya di One Vision. Semuanya sudah dibahas secara detail. Saya cuma bahas gambaran umumnya saja. Nah, jadi berhubungan dengan pola. Jadi kita cuma butuh melakukan 3 hal ini untuk bisa sampai di puncak sukses di bisnis MLM ya. Yang pertama misalnya user ya. Sejauh saya jalankan bisnis ini ya, mungkin ya tahun inilah baru kita betul-betul merasakan manfaat luar biasa. Dulunya juga merasakan ya manfaatnya, tapi tahun ini betul-betul ngerasakan pentingnya ya produk Tianxi gitu ya. Karena apa, masa pandemi ini kita benar-benar butuh imun yang kuat gitu, makanya butuh vitamin yang banyak gitu ya. Satu keluarga ada 8 orang di rumah, semuanya pakai produk gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini penting. Jadi, kalau kita belum pakai produk hari ini, dulu zaman saya awal jalankan bisnis ini, kita jalankan bisnis ini murni networking, ya. Nggak jualan, nggak pakai produk, ya. Nah, makanya seperti buih, gitu ya. Seperti buih di laut, gitu ya. Istana pasir, gitu. Cepat naiknya, momentum 200, 300, 500 orang, satu kali datang ombak, habis semuanya, gitu. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus betul-betul tahu produknya. Gitu, kalau kita tahu artinya ini nanti bisa terduplikasi. Nah, ini yang harus dilakukan yang pertama. Nah, kedua, seller, menjual produk. Nah, ini juga dulu saya waktu jalankan bisnis ini mungkin sampai peringkat agak tinggi waktu itu ya, karena dulu mahasiswa nggak terlalu paham jual produk ya, juga kita juga sangat nyaman dengan mensponsori orang, tidak ngerti jual produk gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi saat ini teman-teman semua, tapi saat ini kita Tianxi sudah belasan tahun di Indonesia, kita sudah semakin dewasa bahwa ternyata menjual produk atau menjadi seorang seller itu sangat penting di bisnis network marketing. Ya, seperti itu. Nah, saya hubungkan dulu dari yang user ke seller, ya, user ke seller. Gini. Beberapa bulan ini penjualan pribadi saya sangat banyak dari offline ya, dari orang-orang yang saya kenal ya, dari yang saya kenal. Kenapa bisa sangat banyak? Karena saya pakai produk. Nah, saya pakai produk, orang-orang tuh pada lihat gitu, orang-orang pada lihat, pada tahu kok Pak Nursam olahraganya kuat gitu ya, wajahnya cerah gitu ya, pakai produk apa. Nah, dengan kita pakai produk, pakai user, kita bisa cerita dengan orang lain ya, ke tetangga kita, ke lingkungan sering kita bergaul di grup-grup WA gitu ya, komunitas istri saya, komunitas saya. Akhirnya produk kita laku keras gitu. Nah, apalagi Mooncourt di masa pandemik ini, Mooncourt, spirulina, zinc itu sangat cepat sekali lakunya. Omset penjualan pribadi bisa sangat banyak. Nah, oke. Nah, jadi
kemampuan menjual juga butuh gitu ya, penting sekali. Nah, teman-teman semua, cuman ini perlu kita pahami ya. Konsep sebenarnya di network marketing saya lihat apa sih yang dilakukan Pak Luis, apa sih yang dilakukan Pak Agus Trilaksono, Pak Naga Sugara, terus Pak Agus Trilaksono, Pak Rudi M Nur ya. Kita coba lihat kita amati apa sih yang mereka lakukan gitu. Mereka jual produknya seperti apa? Saya yakin mereka juga jual produk ya, seperti kita jual produk ya. Tapi seperti apa cara mereka menjual produk? Nah, konsep di network marketing, kita bukan seorang sales. Jadi kita bukan seller saja gitu, atau bukan seorang dropship atau apalah yang sekarang umum banyak kita dengar di dunia online ya, di dunia online. Nah, kalau kita menjadi seorang penjual online bisa gitu, bisa, tetapi tidak cuma penjual online, karena konsep kita di bisnis network marketing adalah 1000 jual 1, bukan 1 jual 1000 ya. Kembali lagi ya. Nah, kalau Anda pahami ini, kalau 1 jual 1000, satu orang bisa menghasilkan 1000. Kalau satu orang ini nggak menjual produk, 1000-nya nggak ada. Tapi konsep kita adalah 1000 jual 1. Nah, jadi 1000 orang bisa menghasilkan 1. Luar biasanya adalah, ya bagusnya adalah, bedanya adalah, kalau 1000 orang yang nggak menjual, misalnya sakit 10 orang, atau lagi pulang kampung 10 orang, 10 orang lagi nikahan, ya kan, 10 orang lagi sakit, masih ada 990 orang. Omsetnya ekuivalen sama aja, kurang lebih sekitar 1000 penjualannya gitu. Jadi nggak terlalu berpengaruh, gitu ya, nggak terlalu pengaruh. Nah, jadi itu beda yang sangat jelas gitu kan, yang sangat jelas. Nah, sekarang bagaimana Pak? Kalau saya fokus saja di jual produk, ini kan berhubungan yang sangat teknis sekali ya. Nanti ini Anda bisa konsultasikan lagi kepada upline leader Anda. Ini saya berbicara pengalaman saya dengan apa yang saya sudah jalankan bisnis ini kurang lebih belasan tahun. Nah, jadi saya lihat apa yang dilakukan leader-leader besar. Kita tidak menjual produk saja. Nah, kenapa sistem mengharapkan atau mengharuskan kita menjual produk tetapi nggak terlalu banyak ya 1000 jual 1 aja, kenapa nggak 1000 jual 1000 gitu, atau 1000 jual 100? Enggak, kenapa? Karena semakin banyak yang dijual tentunya akan semakin rumit dan semakin sulit. Kalau semakin sulit dan semakin rumit, belajarnya juga lama, ya kan? Belajarnya lama, sulit dan rumit, tentunya duplikasinya juga akan gampang. Padahal sebenarnya konsep MLM sebenarnya adalah konsep kesederhanaan. Ya kan? Kenapa kita cari cara yang paling sederhana, cara yang paling gampang diduplikasi, supaya cara yang paling gampang supaya gampang terduplikasi ke semua jaringan kita, gitu. Nah, tapi Pak, gimana kalau saya mau jual produk terus saya bisa duplikasi? It's okay, itu bagus. Itu bagus. Pak, saya bisa jual produk 50 juta misalnya. Saya bisa duplikasi. Bisa duplikasi kepada downline saya, bisa jual produk 50 juta. Setahu saya nggak tahu ya, kalau di luar ada seperti itu tuh bagus. Tetapi kembali lagi, kekuatan networknya akan berkurang karena duplikasinya akan lambat gitu ya, akan lambat. Jadi idealnya adalah ya tadi 1000 jual 1. Kita kalau saya bilang sih minimal kita bisa punya kemampuan menjual produk 3 juta, itu sudah menurut saya itu sudah oke gitu. Nah, jadi kita bisa CP dengan menjual produk sendiri ya, seperti itu. Nah, jadi itu konsep menjual menurut versi saya. Nah, jadi kalau kita pengen mencapai impian kita, pengen passive income, betul-betul pengen menikmati penghasilan yang residual ya, terus-menerus tanpa berhenti, kita nggak kerja, ya kita harus fokus benar-benar di networker. Nah, di 7 langkah ini apa yang dilakukan? Nah, pola ini yang sudah teruji sampai saat ini, ya kan? Nah, leader-leader top kita, direktur-direktur kita, ya mengamini bahwa inilah cara yang paling tepat untuk kita bisa passive income, ya. Pola membangun bisnis jaringan dengan menjalankan 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Ya, 7 langkah kerja, kemudian 7 itu adalah kebiasaan pribadi yang harus kita buat, kemudian 3 prinsip dasar ini tentang bagaimana caranya kita bisa membangun tim, ya. Nah, jadi kalau Anda punya masalah dengan tim, hubungan kurang harmonis, sering berantem,
ya berarti masalahnya ada di 3 prinsip dasar. Kok setiap Anda bangun grup, pada berhenti semua. Kok rasanya saya tidak bisa connect dengan downline saya? Masalahnya di 3 prinsip dasar. Nah, nanti Anda cari kaset khusus yang membahas tentang ini. Nah, 7 kebiasaan. 7 kebiasaan ini adalah kebiasaan seorang networker, ya, seorang distributor. Kalau Anda profesional, ya, sebagai seorang pebisnis jaringan, Anda harus menjalankan 7 kebiasaan ini. Ya, nah 7 kebiasaan ini juga ada sesi khusus yang membahas ini. Anda nanti bisa cari netpinya ya, dibahas jelas dan detail tentang 7 kebiasaan. Nah, saya mau bahas ini sedikit, 7 langkah ya. 7 langkah yaitu impian, kemudian pakai produk, daftar nama, mengundang, presentasi, follow up, dan alat bantu. Nah, setiap saya mau terjun ke lapangan ya, terjun ke lapangan untuk kembali lagi membuat kaki-kaki baru, nggak ada cara lain gitu. Cuman tinggal pengulangan saja bahwa 7 langkah ini, inilah yang dipakai, cara kerja yang dipakai untuk seperti tangga tadi ya, tangga untuk bisa mendapatkan buah di pohon itu ya. Jadi kita tinggal naik alat tangga ini aja yang terus kita ulang-ulang gitu ya. Bukan berarti tidak kerja keras. Naik tangga juga kita perlu kerja gitu ya. Kita perlu naik di tangganya. Kita harus melakukan sistem ini secara berulang-ulang ya. Tapi ini sudah terbukti. Nah, 7 langkah. Jadi gini, pada prinsipnya impian itu 95%. Ini penentu gitu. Karena ini adalah motor penggeraknya di sini. Jadi 6 langkah di bawahnya itu akan maksimal kalau yang 95% ini betul-betul Anda punya. Ya, impian dan sikap. Ya kan? Jadi ini penting nih. Makanya saya lebih banyak bicara ini ya di setiap sharing-sharing leader tuh ini yang paling penting gitu. Karena kalau dia udah ketemu impiannya, caranya bisa nyari sendiri gitu ya. Caranya bisa nyari sendiri dan cara-caranya juga semuanya sudah lengkap gitu ya. One Vision sekarang sudah sangat luar biasa ya. Sudah sangat luar biasa media-media sosialisasinya, kemudian media-media pembelajarannya secara online dan secara offline semuanya sudah lengkap. Nah, karena ini yang paling penting. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian pakai produk. Ya, pakai produk ini tadi di NUS juga ada ya. Nah, itu langkah kedua. Terus langkah ketiga, daftar nama. Nah, daftar nama ya sebenarnya juga simple ya. Simple gitu, gampang sekali. Justru karena gampangnya banyak orang tidak disiplin di soal ini ya. Nah, ini dibahas di starter pack sangat lengkap sekali 7 langkah ini. Nah, saya cuma membahas polanya saja. Nah, jadi sekarang mungkin gini, di setiap saya meeting ya. Kita udah tahu nih gitu, bahwa daftar nama penting, harus punya 200 daftar nama. Kalau nggak punya daftar nama, ya nggak punya bahan baku. Kalau mau punya bahan baku, apa yang harus kita mau buat? Kita mau bikin roti, bahan bakunya ya tepung. Kalau nggak ada tepungnya, nggak jadi bahan bakunya kedelai, bukan jadi roti nanti, jadinya tempe gitu kan. Nah, jadi harus ada bahan bakunya. Kalau nggak ada bahan bakunya, nggak bisa gitu. Nah, tapi setiap meeting, terus kumpul, oke, kita daftar nama kamu berapa? Coba kita review daftar nama. Rata-rata itu nggak punya daftar nama. Kalaupun ada daftar nama, chicken list semua gitu ya. Ya, chicken list atau mungkin daftar nama yang udah dari 3 tahun yang lalu dibawa lagi gitu. Ya kan? Nah, sebenarnya daftar nama ini kan bisa optimal ada, atau kita misalnya sudah kehabisan daftar nama, atau bisa dengan cara prospecting. Nah, semua sudah ada sesi kaset yang membahas khusus tentang ini. Nah, tapi jadi ini harus optimal nih daftar nama, karena daftar nama nggak ada alasan untuk nggak optimal, harus optimal karena ini bahan baku. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya, mengundang, ya kan? Mengundang juga ada caranya. Nah, saya cuma bahas di ini. Kenapa? Kalau ditanya, Pak, saya susah sekali mengundang orang, gitu. Saya sudah mengundang orang, nggak ada yang datang. Di setiap home meeting gagal, kita sudah adakan home meeting. Tapi yang hadir 1 orang, yang hadir 2 orang. Kenapa nggak pernah maksimal? Pertanyaan saya kira-kira, kenapa? Pertanyaan saya dan pertanyaan Anda juga mungkin, Pak, kenapa mengundang itu susah sekali? Sebenarnya mengundang nggak susah. Mengundang itu gampang sekali. Permasalahannya, kenapa Anda nggak bisa mengundang? Permasalahannya ada di langkah sebelumnya, di langkah daftar nama. Kebanyakan orang sulit mengundang karena tidak bisa mengelola daftar nama. Sebenarnya itu aja, simpel aja. Kalau dia punya daftar nama itu sebenarnya gampang aja, tinggal mengundang saja. Karena nggak bisa mengelola daftar nama, akhirnya mengundang susah. Siapa yang saya mau undang lagi? Daftar nama saya kayaknya habis, semua di kontak HP saya sudah habis gitu.
Nah, nggak prospecting, nggak ngulik media sosial untuk menambah daftar nama yang lebih banyak. Nah, begitu juga di langkah selanjutnya, presentasi. Presentasi, gagalnya presentasi kira-kira penyebabnya apa? Gagalnya presentasi bukan karena Anda salah ngomong, bukan karena Anda bukan pembicara yang tidak bagus. Bukan karena upline Anda yang Anda minta bantu presentasi itu tidak maksimal, bukan. Gagalnya satu presentasi itu dikarenakan karena cuma sedikit yang datang. Ya kan? Nah, kembali lagi gagalnya presentasi itu karena disebabkan oleh tidak optimalnya langkah sebelumnya. Nah, sebenarnya gini aja polanya 7 langkah ini gitu, 7 langkah ini. Jadi presentasi tidak maksimal karena langkah sebelumnya tidak maksimal. Begitu juga follow up, ya. Follow up. Pak, susah sekali saya membuat orang join, Pak. Saya udah join di bisnis ini 3 bulan. Saya sudah join di bisnis 4 bulan. Kok baru join 1 orang? Itu pun udah berhenti, Pak. Kenapa susah sekali saya follow up membuat orang join? Ya kan? Nah, kenapa cuma 1 yang join selama 4 bulan? Karena yang kamu follow up cuma 4 orang. Yang di follow up selama 4 bulan 4 orang. Yang di presentasi berapa orang? Di presentasi cuma 10. Gitu kan? Nah, kembali lagi ya, di materinya pas banget nih angka sebelumnya tadi ya, di materi sebelumnya yang dibawa Pak Ahui, bahwa sebenarnya masalahnya adalah hukum angka. Follow up tidak akan optimal kalau Anda tidak presentasi banyak orang. Ya kan? Akhirnya 1 orang yang ada presentasi yang Anda harapkan cuman ini satu-satunya harapan saya bisa berkembang di bisnis ini. Semoga dia join. Ya kan? Semoga dia bergabung. Kamulah harapan saya bisa menjadi leader saya nantinya gitu. Akhirnya join cuma pakai produk, itu pun seminggu udah hilang, susah jadinya gitu. Follow up jadi susah karena presentasinya nggak maksimal, ya. Nah gitu. Nah makanya kembali yang paling penting tadi kemana? Yang paling penting, yang paling utama yang harus dilakukan adalah, yang harus betul-betul kita punya adalah nomor 1, ya. Nomor 1 yaitu impian dan sikap. Nah jadi impian ini benar-benar luar biasa. Nah saya sampai hari ini bisa sampai di titik ini memang saya nggak tahu, beberapa kali ketemu banyak magic moment ya. Magic moment itu karena memang kembali diingatkan sama 95% ya. Impian saya apa, bagaimana caranya bersikap positif terhadap diri sendiri, terhadap pencapaian, bersikap positif terhadap kegagalan, gagal ngejar goals, kemudian ngejar lagi. Nah, karena 95% ini. Nah, itu ada hubungannya tuh di langkah ke-7 ya. Biasanya kalau semuanya tidak optimal karena Anda tidak menggunakan alat bantu. Karena alat bantu ini yang biasanya akan mendukung Anda untuk menemukan kembali, untuk mengingat kembali apa impian Anda. Ya, alat bantu seperti apa? Biasanya banyakkan, saya pun banyak ketemu magic moment di mana? Ketemu magic moment saya di pertemuan dulu kayak Vision Seminar tuh. Nah sekarang dengar Netpi, itu kalau dengar Netpi itu kadang netes sendiri, semangat sendiri gitu. Nah, apalagi baca buku. Saya nggak tahu, ini baca buku luar biasa banget ya. Banyak buku yang betul-betul direkomendasikan, buku-buku motivasi. Saya nggak tahu kenapa. Ada beberapa buku yang kalau dibaca itu ya, kayak tadi bukunya Pak Ahui itu ya, yang direkomendasikan Pak Ahui tadi itu luar biasa banget. Itu tuh membuka mata, itu seperti kita lahir kembali. Ada juga buku judulnya yang sering saya baca itu Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Itu nggak tahu, kalau baca buku itu seperti energi kembali lagi. Nah, jadi dengan alat bantu, langkah ke-7 dengan Anda pakai alat bantu, tuh kembali lagi itu. Yang nomor 1-nya maksimal, kalau maksimal nomor 1, daftar nama Anda pasti Anda ulek lagi. Daftar nama maksimal, semuanya akan maksimal gitu. Nah, oke. Nah, saya bahas nih impian, salah satu yang paling penting adalah goals. Nah, jadi goals itu kan secara spesifik adalah target yang kita ingin capai ya. Ada goals jangka panjang, impian kita ya. Kemudian jangka menengah, kemudian jangka pendek. Nah, ini pas banget. Ini awal tahun ya, awal buka buku kita di tahun 2021. Jadi 2020 sangat luar biasa ya. Mungkin ada yang jatuh bisnisnya, tapi ada beberapa juga yang momentum, tapi secara nasional Indonesia luar biasa, Tiansi luar biasa, karena omset Pak Luis itu naik terakhir itu sekitar 7% yang terakhir di bulan Desember. Naik terus gitu ya. Nah gitu ya. Tapi apapun itu 2020 kita sudah sangat luar biasa. Jadi kita harus terima apapun yang terjadi.
Kita harus berdamai dengan masa lalu. Nah sekarang nih ke depan, what next gitu. Tahun 2020 ini harus bagaimana gitu. Goals kita harus seperti apa, impian apa yang harus kita capai. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang penting tentang goals yang saya mau bahas. Pertama tuh harus jelas dulu tujuannya. Nah, kemarin malam saya meeting grup kecil tuh, saya bahas tentang goals. Nah, rata-rata jawab, apa impian Anda tahun 2020? Saya pengen sukses, Pak. Saya pengen bahagiakan orang tua, Pak. Saya pengen, ya gitu, nggak spesifik. Ya, jadi tujuan tuh harus jelas gitu. Saya pengen Majesty 3. Saya pengen Majesty 2. Saya pengen penghasilan 35 juta sebulan, ya kan? Saya pengen penghasilan 100 juta di tahun 2020. Tuh harus spesifik. Kenapa 100 juta? Karena pengen beli ini, gitu kan? Nah, sekarang coba lihat nih, kita kalau mau aplikasi sesuai titik tujuan tuh harus jelas, koordinatnya harus jelas. Salah sedikit koordinat, nyampe-nya kiriman kita di tangga, gitu kan? Ya kan, kalau kirimannya makanan, wah tetangga kita yang dapat makanannya, gitu kan? Nah, jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, jadi itu harus jelas gitu, harus spesifik, ya kan? Biar kalau nggak jelas gitu, ada pernah dengar cerita ini, seorang perenang itu dia berenang di danau, dari satu tepi ke tepi yang lain gitu kan. Berenang pertama tuh dia nggak menyerah karena banyak kabut, dia nggak lihat garis finishnya, padahal tinggal kurang lebih sekitar belasan meter lagi, dan dia sangat menyesal, tinggal belasan meter. Ditanya, kenapa kamu nggak bisa sampai garis finish? Karena saya nggak melihat, saya tidak melihat garis finishnya, padahal tinggal belasan meter. Nah, kemudian berikutnya dia naik gitu ya, dia mencoba sekali lagi sebelum dia memulai renang, dia lihat dulu tuh garis finish, dia afirmasi, dia gambarkan garis finish itu di pikiran dia, kemudian dia berenang, dan pikiran dia sudah sampai di garis finish, tinggal berenang gitu. Akhirnya dia bisa mencapai. Jadi penting, tujuan harus jelas, gitu kan? Anda bayangkan ada seorang anak muda tiba-tiba di persimpangan jalan, bingung ke kiri ke kanan, terus dia turun nanya ke kakek-kakek. Ada kakek-kakek di situ. Kek, mohon maaf, Anda kan saya tahu orang yang bijaksana, bisa mengetahui masa depan orang. Kira-kira saya harus pilih kiri atau kanan? Kakek ini pertama yang dia tanya, kamu mau kemana? Gitu ya. Mau kemana? Tujuanmu mau kemana? Saya nggak punya tujuan. Kakek itu bilang, terserah, kamu ke kiri boleh, ke kanan boleh. Nah, jadi itu tujuan tuh harus jelas. Nah, berikutnya harus penting. Tujuan tuh harus penting. Jadi bayangkan gini, Pak, Pertama dulu, bahwa kira-kira kalau ini tidak tercapai, apa yang terjadi? Gitu. Atau kenapa saya harus mencapai target ini misalnya? Kenapa saya harus Majesty? Kenapa saya harus peringkat God Lion? Kenapa saya harus direktur? Kenapa saya harus eksekutif direktur tahun ini? Kenapa saya harus punya penghasilan 100 juta tahun ini? Tuh tanya dulu gitu. Karena kalau itu tidak penting, ya kita lihat. Kalau tercapai bersyukur, kalau enggak ya enggak. Percaya sama saya, comfort zone itu berbahaya sekali, Pak. Berbahaya sekali ya. Kalau Anda tidak punya target 100 juta dan itu tidak penting, saya yakin mungkin di 30 juta saja Anda sudah bersyukur, cukuplah 30 juta udah enak. Gitu. Nah, jadi Anda harus tahu betul bahwa ini penting. Bayangkan kalau Anda sekarang ke supermarket, ya. Anda ke supermarket, pengen belanja bulanan dan tidak punya list. Bingung tuh Anda, menghabiskan waktu pasti lama sekali, berjam-jam Anda itu. Tapi kalau Anda punya list yang mau dibelanja apa tuh kan, mata Anda nggak kemana-mana gitu. Jadi fokus Anda nggak kemana-mana, fokus Anda, jadi waktunya cepat, efektif gitu, sesuai limit waktu yang ditentukan. Ya karena di list Anda tahu apa yang penting yang harus Anda beli. Kalaupun Anda membeli hal-hal yang tidak penting, setelah yang penting sudah didapat gitu, sudah terbeli, sudah masuk di keranjang belanja gitu. Jadi harus penting, Pak. Jadi kalau tidak penting, saya tidak tahu apakah itu akan membuat Anda bisa kerja keras luar biasa nanti di tahun 2021. Jadi itu betul-betul harus penting. Nah, oke. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ikuti orang-orang yang sudah membuktikan bahwa mereka bisa sampai. Ya,
bisa sampai di target mereka. Dan dengan cara yang benar tentunya gitu. Dengan cara yang benar. Karena banyak juga orang-orang jalankan bisnis ini gini. Karena kita IBO, kita tentunya akan bebas dan independen menjalankan bisnis ini dengan cara sendiri-sendiri. Ya kan? Mau cara sistem, mau cara panjat pohon dengan pakai tali, mau panjat pohon dengan tangan, dengan kaki, dengan tangga. Gitu. Padahal sudah disiapin tangganya gitu. Nah, makanya cari mentor yang bisa mengarahkan Anda, betul-betul bisa mengarahkan ke sana. Tapi yang paling penting di luar itu ya, saya pikir mentor itu mungkin tidak harus hebat, tapi yang paling penting itu setia. Gitu. Kalau dia setia, nah itu sudah pasti dia bisa menjadi upline yang baik, yang cocok untuk kita ikutin gitu kan. Nah, jangan sembarang ikut gitu ya. Nah, Anda bayangkan misalnya Anda sekarang lagi bawa mobil gitu ya, tiba-tiba lampu mobil Anda mati gitu kan, lampu mobil Anda mati, Anda nggak bisa jalan, padahal Anda tetap harus jalan, mau pulang dari satu kota ke kota lain. Tiba-tiba ada mobil lewat, wah nih bagus nih, saya bisa ngikutin dia nih. Ngikutin dia dari belakang karena ada lampunya, jadi Anda bisa ngikutin. Anda belum tahu tujuan orang ini mau kemana, ikut aja terus. Tiba-tiba, tuk dia berbunyi tabrakan, pok, Anda tabrak misalnya belakang mobil dia, terus dia turun. Kenapa Anda tabrak mobil saya? Oh maaf, saya tadi mati lampu karena saya ngikutin Anda, saya mati lampu mobil saya mati karena saya ngikutin. Lah kenapa nggak Anda ngikutin saya? Saya kan belum tentu tujuan kita sama. Ya saya pikir kita punya tujuan yang sama. Anda tahu nggak? Ini saya udah di depan garasi rumah saya. Salah alamat jadinya, salah arah. Kenapa? Cuman ngikut doang gitu. Ngikut orang yang salah, jadi ngikut orang yang tepat. Nah seperti itu. Nah jadi cari mentor yang tepat. Yang mentor yang tepat seperti apa? Yang setia, yang mengarahkan Anda untuk menjalankan bisnis ini sesuai dengan sistem. Dan tentunya di jalurnya juga sudah terbukti, gitu ya, sudah terbukti punya bisnis bagus, loyalitasnya juga terpercaya, gitu ya. Nah, kemudian terakhir, tentukan deadline. Deadline-nya 1 tahun. Ini penting sekali nih deadline waktu, gitu. Karena saya nggak tahu bisnis ini cepat sekali ya. Cepat sekali. Banyak sekali saya lihat anak-anak muda yang sekarang ini umurnya masih belasan tahun, bahkan masih belasan tahun penghasilannya sudah puluhan juta. Masih 20 tahun, 20 belum 10, 30 tahun penghasilannya sudah ratusan juta. Perantara bisnis ini sangat cepat sekali. Jadi, sukses yang paling tinggi kadang membuat kita terlena karena kita tidak punya deadline waktu. Ya kan? Harus ada deadline waktu, misalnya 40 tahun saya udah harus pensiun di bisnis ini. Ya, 40 tahun, umur 40 tahun saya sudah harus passive income. Saya sudah harus dedikasikan waktu saya, usia saya untuk bermanfaat buat orang banyak. Ya gitu ya. Misalnya gitu. 1 tahun, deadline kita 2021, apa yang harus saya capai? Ini pokoknya harus tercapai, nggak mau tahu. Pokoknya peluit terakhir ini akan detik terakhir tanggal 25 Desember tahun 2021, saya sudah harus Godline, saya sudah harus bintang 8, saya sudah harus Majesty, penghasilan saya sudah harus seperti ini, saya harus. Nah, seperti itu, komitmen. Nah, ini akan membuat adrenalin Anda dan memacu Anda untuk mengeluarkan kemampuan terbaik Anda. Karena kalau nggak ada limit waktu, ya kita santai gitu. Mungkin ya kita bekerja seadanya, tapi kalau ada deadline waktu gitu ya, deadline waktu, wah, jadi adrenalin terpacu, kemampuan terbaik pasti akan kita keluarkan, ya. Nah, semua gitu. Coba Anda lihat, setiap lomba misalnya ya, pertandingan, main pingpong ada babak pertama, babak kedua, nilainya berapa, waktunya ada, ya kan? Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia ini mengingatkan kita bahwa ada waktu, batas waktu. Nah, limit waktu, dedikasi kita, kerja keras kita dengan tujuan yang jelas yang kita ingin capai akan mengeluarkan kemampuan kita terbaik. Dan jangan pernah menyerah selagi waktu itu belum habis gitu ya. Nah, itu tadi pertandingan tuh luar biasa banget. Jadi tahun 2010-2021 ini tentukan goals kita dan kita harus capai minimal 1 tahun ini. Ada hal besar yang kita bisa ciptakan dalam hidup kita perantara bisnis ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Sukses buat kita semua.